Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Jin, tepatnya kemarin ayat ke-19. Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW berdiri beribadah kepada Allah, hampir-hampir para al-jin bertumpuk-tumpuk mengerumuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan itu salah satu tafsir para ulama tentang ayat ini. Kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada 3 penafsiran ulama tentang ayat ini. Yang pertama tadi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, mereka berbondong-bondong, yaitu para jin, mengerumuni Nabi SAW dalam rangka antusias menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya para sahabat Rasul SAW ketika Rasul sholat berjamaah, mereka para sahabat mengikuti rukuknya Nabi, sujudnya Nabi. Para jin-jin pun takjub melihat bagaimana itibaknya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penafsiran yang kedua. Yakununa alaihi libada, yaitu tadi para jin-jin melihat para sahabat sangat luar biasa itibaknya kepada Nabi SAW ketika salat berjamaah, para sahabat rukuk sujud mengikuti gerakan Nabi SAW. Ya, sekali lagi ini penafsiran yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir,
makna wa annahu lamma qama abdullahi yad'u, ketika hamba Allah yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara makna yang tersirat disebutkannya kata-kata Abdullah untuk menyebut Nabi Muhammad SAW, karena memang redaksinya di sini berkaitan dengan tauhid dan menafikan, mengingkari kesyirikan, agar manusia dan jin tahu Nabi Muhammad meskipun beliau manusia yang paling mulia, tetap status beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, basarun, manusia. Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, tidak memiliki kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang makna ketiga, ketika hamba Allah Nabi Muhammad berdiri yad'u, di sini yad'u maknanya ad-da'wa ila tauhid. Ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada tauhid, melarang manusia dari kesyirikan, kadu yakununa alil ibadah. Kadu di sini berkaitan dengan kaum musyrikin jahiliyah. Ini sekali lagi penafsiran ketiga yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hampir-hampir orang musyrikin semuanya mengeroyok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan dari firman Allah juga surat Al-Anfal, nanti dilihat ayat keberapa itu. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Coba kalau bisa dilihat ayat berapa itu surat Al-Anfal. Ingatlah ketika mereka orang musyrikin jahiliyah membuat makar jahat kepada untuk yang pertama menahan, menawan dirimu, memenjarakan dirimu, au yaktuluk atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk atau mengusirmu dari kota Mekah. Ini sekali lagi rencana jahat kaum musyrikin, persengkongkolan kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berapa? 30. Nah, surat Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Kata Allah, mereka orang musyrikin membuat makar kepada Nabi Muhammad SAW, namun Allah membalas tipu daya mereka, rencana jahat mereka. Allah pun menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran yang ketiga ini kata Imam Ibnu Katsir yang lebih dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwasanya ayat ini lebih ke arah tadi dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian disikapi oleh kaum musyrikin jahiliyah dengan makar-makar jahat mereka. Yakununa alil ibadah, mereka bersengkongkol semuanya dari kabilah-kabilah kaum musyrikin untuk memerangi dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang lebih sekali lagi dirojekan oleh Ibnu Jarir Tabari, karena redaksi ayat setelahnya itu kental dengan pembahasan masalah tauhid, melarang dari kesyirikan, terutama melarang menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca ayat selanjutnya. Cuma intinya sekali lagi itu 3 penafsiran ulama tentang ayat ke-19 dari surat Al-Jin, dan itu tidak saling kontradiksi. Semuanya kata para ulama, selama itu tidak saling kontradiksi, maka bisa diambil semuanya. Meskipun tadi Imam At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, lebih condong kepada penafsiran yang ketiga, karena redaksi setelahnya Allah berfirman,
Ayat ke-20, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakan wahai Nabi Muhammad, yaitu kepada jin dan manusia, sesungguhnya aku menyeru berdoa kepada Rabbku, aku beribadah kepada Rabbku. Dan sudah kita sampaikan kata-kata doa di sini bisa bermakna doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doa ibadah yaitu semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, menyembelih, istighosah, isti'anah, bernadar, semuanya diserahkan kepada Allah. Itu doaul ibadah. Semua ibadah diserahkan hanya kepada Allah. Ada Rabbi, aku berdoa kepada Rabbku, yaitu doa al-ibadah. Semua ibadahku hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adapun yang kedua, makna doa di situ doa al-mas'alah, doa permintaan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini yang ditekankan dalam penafsiran yang ketiga tadi. Dakwah Nabi Muhammad itu luar biasa kental dengan tauhid. Intisari dakwah beliau, prioritas dakwah beliau mulai diutus sebagai nabi ya sampai ketika mau meninggal dunia tetap fokus dakwah kepada at-tauhid. Berbagai macam tadi rencana jahat orang musyrikin tidak bisa menghalangi beliau dakwah kepada at-tauhid. Bahkan beliau pun diiming-imingi dengan kekuasaan antara dakwah tauhid atau menjadi penguasa. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tawaran ajakan mereka. Beliau sesuai dengan perintah Allah, dakwah dari bawah, dakwah kepada at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Makanya mereka bersengkongkol, bersepakat untuk memerangi, memadamkan cahaya dakwah tauhid. Namun Allah menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam dan memenangkan dakwah tauhid dengan penaklukan kota Mekah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku menyeru Rabbku, berdoa kepada Rabbku, beribadah kepada Rabbku, dan aku tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Jadi ini tadi sebagai penguat penafsiran yang ketiga, kata-kata qama Abdullah yad'u, di situ Nabi Muhammad ketika berdakwah diperangi, dimusuhi, dikeroyok oleh kaum musyrikin jahiliyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang sudah kita sampaikan dari awal, yang juga diikrarkan oleh para al-jin fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Surat al-jin sudah kita sampaikan dari awal, sangat luar biasa kentalnya dengan pelajaran tauhid dan larangan dari berbuat syirik. Artinya apa? Manusia jangan mau kalah dengan apa? Al-jin. Mereka luar biasa ditanamkan tauhid oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini juga pelajaran bagi al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kul lahum ya ayyuhar rasul, katakan di sini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan wahai Rasul kepada mereka, yaitu tadi kepada jin dan juga manusia, mubayyinan haqiqata ma tad'uhu ilaih. Engkau sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada mereka hakikat dakwamu. Apa dakwah Nabi Muhammad? Ad'u Rabbi, aku menyeru, aku beribadah kepada Rabbku dan tidak berbuat syirik kepada
Rabbku atau tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apa. Dan ini yang sekali lagi intisari dari ajaran Al-Quran. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran intisarinya semuanya tentang at-tauhid. Maka seorang muslim muslimah jangan pernah bosan mendengar istilah tauhid, atau jangan alergi dengan kata-kata syirik, sedikit-sedikit syirik. Ini istilah Al-Quran. Ya, di antaranya surat Al-Jin dari awal sampai akhir tentang tauhid, larangan dari syirik. Wala nusyrika birabbina ahada. Ada rabbi wala usyriku birabbi ahada. Wala usyriku birabbi ahada. Ini sekali lagi adalah intisari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga harus diteladani oleh para duat ilallah, para dai-dai di jalan Allah yang mengaku sebagai dai, ustadz, mengaku cinta Nabi Muhammad SAW. Harusnya ini yang juga diteladani dari ajaran Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi surat Al-Ahzab 21, hadhil ayah aslun fit ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan landasan untuk kita meneladani, mengikuti ajaran Nabi SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Dan ini juga bukan hanya masalah akhlak saja. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, banyak para khutbah, para duat, asatidah hanya membawa ayat ini pada meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, bersikap lemah lembut ataupun tersenyum. Padahal ini ayat umum, berkaitan dengan ajaran Nabi SAW, terutama dalam bidang akidah, ibadah, dan juga metode dakwah. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikutku, maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini dakwah Nabi Muhammad kental dengan tauhid, melarang dari kesyirikan. Dan Allah mengatakan ciri pengikut Nabi Muhammad ini dakwanya, dakwah di atas ilmu, di atas tauhid, di atas larangan berbuat kesyirikan. Sekali lagi, ini adalah pelajaran berharga bagi para ad-duat ilallahi azza wa jalla. Kalau mereka betul-betul mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah bukan sekedar dakwah, bukan asal-asalan, bukan ngarang-ngarang sendiri, namun dakwah mengikuti ajaran Nabi SAW. Sebagaimana sholat sudah ada aturan mainnya, puasa, zakat, haji, demikian pula masalah dakwah seperti dalam ayat tadi. Kalau antum baca lagi dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi, dijelaskan juga inilah metode dakwah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau, dakwah yang memprioritaskan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Dan ini yang ditegaskan dalam surat Al-Jin. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Innama ad'u, sesungguhnya aku menyeru Rabbku, berdoa kepada Rabbku, beribadah kepada Rabbku, dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Ahadan nakirah. Nakirah maksudnya umum, mencakup siapapun, dari malaikat, nabi, jin, ataupun wali,
Ini sekali lagi yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga membantah sebagai statement sebagian orang yang mengatakan silakan dakwah kepada tauhid, cuma jangan ngomong masalah syirik. Ini sesat. Ini menyelisih ajaran Al-Quran. Jelas-jelas dalam ayat banyak wa'budullah wala tusyriku bihi, digandengkan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Nggak cukup hanya tauhid saja, harus melarang dari kesyirikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, nggak cukup amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Dan yang paling mungkar dari segala bentuk kemungkaran, syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini juga demikian. Allah menegaskan Nabi Muhammad dakwanya ad'u rabbi, tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Ini adalah larangan dari kesyirikan. Kata Syekh, ai wahiduhu wahdahu la syarikalah. Aku mengesahkannya, mentauhidkannya saja dalam ibadah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian kata beliau lagi, wa akhla madunahu minal andad wal ausan. Aku melepaskan diri, berlepas diri dari selain Allah, baik dari sesembahan-sesembahan ataupun berhala-berhala. Wa kullu ma yattakhiduhul musyrikun min dunihi, dan aku berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum musyrikin, terutama di zaman Nabi Muhammad SAW. Inilah rukun la ilaha illallah. Mungkin pernah kita sampaikan, seorang muslim, muslimah yang pertama harus belajar tentang apa la ilaha illallah. Dalilnya fa'lam annau la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, pelajarilah, pahamilah apa itu la ilaha illallah. Dari sisi maknanya, dari sisi diantaranya rukunnya. Kata para ulama, ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada berapa? Ada 2. La ilaha nafyun, penafian, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Nafyun. Kemudian yang kedua, isbatun illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah ada 2 rukunnya, nafyun wa isbat. Penafian dan penetapan. Tidak cukup hanya menetapkan Allah sebagai sesembahan, harus ada nafyun, penafian, peniadaan, pengingkaran. Ini yang juga tercantum dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Kemudian ditegaskan lagi, ini ayat-ayat yang menguatkan penafsiran yang ketiga tadi. Dakwah Nabi Muhammad kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, dimusuhi oleh kaum musyrikin jahiliyah. Ini diantaranya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, ayat 21. Inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi kalian kemadaratan dan juga kemanfaatan ataupun petunjuk. Ini yang kita sampaikan dari awal tadi. Allah ketika menyebut Nabi Muhammad dengan kata-kata Abdullah, di antara maknanya agar manusia dan jin, terutama dari orang-orang yang beriman, jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim muslimah wajib meyakini Nabi Muhammad manusia, Abdullah. Beliau bukan Tuhan, bukan ilah, bukan al-ma'bud, bukan sesembahan. Beliau tidak tahu yang gaib. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini bukan kita yang mengatakan, Allah yang mengatakan demikian. Bahkan Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan demikian, agar sekali lagi Nabi Muhammad tidak dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW kalau mendengar, melihat ada seseorang yang melebih-lebihkan beliau,
di atas kedudukan yang sebenarnya atau bahkan mensejajarkannya dengan Allah, Rasul tidak ridha, Rasul murka, Rasul pasti menegur, mengecamnya. Banyak contohnya. Di antaranya ketika ada seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Kata para ulama, di situ ada kata-kata waw dan ada unsur persamaan. Maka Nabi Muhammad langsung menegur orang tersebut dengan mengatakan ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Rasul nggak mau dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang mengatakan dalam syairnya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita ada nabi yang tahu yang gaib yang akan datang. Rasul pun marah mengatakan kuli biqaulik, ucapkan yang sewajarnya, jangan sampai setan menggelincirkan. Ini yang berupa ucapan. Perbuatan juga demikian. Kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau datang dari negeri Syam. Di negeri Syam orang-orang banyak yang menuhankan raja di sana. Mereka kalau datang ke raja, ke pemimpin penguasa mereka, sujud kepada penguasa mereka sebagai bentuk at-ta'zim, pengagungan. Mu'ad bin Jabal merasa Nabi Muhammad lebih utama dengan ta'zim, pengagungan tersebut. Ketika beliau datang dari safar tadi bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau pun sujud di hadapan Nabi Muhammad untuk mengagungkan. Nabi Muhammad pun tidak ridha, seraya menegur Mu'ad bin Jabal dengan kata-kata, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan wanita, seorang istri, sujud kepada suaminya. Tapi karena sujud hanya untuk Allah, beliau tidak mau orang sujud kepada beliau. Meskipun niatnya bukan untuk menyembah, tapi untuk mengagungkan, tetap tidak boleh. Karena apa? Itu pintu menuju kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud hanya untuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan ibadahilah Rabb kalian. Rukuk, sujud, ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun Nabi tidak ridha. Ya, sekali lagi, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya betul-betul paham kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Inna ma'na abdun, aku adalah hamba Allah, faqulu abdullah wa rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahan Islam, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Seperti yang kita minta tiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Yahudi kelakuannya melecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Wa qatlimul anbiya. Lawannya Nasara, ad-dhalin yang sesat, mereka menuhankan Nabi Isa. Umat Islam di atas siratal mustaqim, tidak melecehkan para nabi, tidak melecehkan Nabi Muhammad, tidak memperolok Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad, dan tidak pula menuhankan Nabi Muhammad SAW. Pertengahan, meyakini Nabi Muhammad Abdullah. Ya, kata Rasul tadi, Fakulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah Abdullah. Ini ayatnya tadi. Wa innahu lama qoma Abdullah subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, Allah menyebut Nabi Muhammad dalam banyak ayat
sebagai apa? Hamba Allah, agar manusia tidak menuhankan Nabi SAW. Jangan sampai meyakini Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Jangan meyakini Nabi Muhammad bisa memberikan kesembuhan, rezeki, syafaat dengan sendirinya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini yang ditegaskan dalam ayat-ayat di akhir-akhir surat Al-Jin. Qul, katakan Nabi Muhammad, inilah amliku lakum darran wala rasyada. Kata Syekh, fa inni abdun laisali minal amri wa tasarruf syai'un. Maknanya sesungguhnya aku adalah hamba Allah, manusia. Bukan Al-Khaliq, bukan Rabbul Alamin, bukan Al-Mudabbir. Kata Syekh di sini, sesungguhnya aku adalah hamba yang tidak memiliki sedikit pun dari pengaturan alam semesta. Dan ini juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya dalam surat Al-A'raf. Lihat nanti ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188, katakan wahai Nabi Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikrarkan, inilah amliku nafsi naf'an wala dharra. Aku, yaitu Nabi Muhammad, tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi diriku. Seandainya aku tahu yang gaib, seandainya, artinya Rasul nggak tahu yang gaib. Tapi nanti akan dijelaskan pada akhir-akhir ayat surat Jin ini. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Buktinya Nabi Muhammad ketika di perang Uhud terluka beliau, bercucuran darah beliau. Artinya apa? Beliau tidak bisa mendatangkan bagi diri beliau kemanfaat atau penolak madarat. Ketika ada gosip atau berita miring yang disebarkan oleh kaum munafikin tentang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berselingkuh, kata orang-orang munafikin. Beliau awalnya nggak tahu kebenaran atau kedustaan berita tersebut sampai turun wahyu. Artinya apa? Beliau tidak tahu yang gaib. Demikian pula dalam hadis tentang al-haud, tentang telaga di hari kiamat di padang mahsyar. Rasul SAW melihat ada sebagian umat beliau yang diusir dari telaga. Rasul mengatakan, ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelah Rasul meninggal dunia, terputus juga dengan alam ghaib. Bahkan salawat yang disampaikan oleh manusia itu bukan Rasul yang mendengar langsung, namun ada malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling yang menyampaikan kepadaku salam umatku. Sekali lagi, Rasul SAW manusia biasa, sebagaimana dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Sekali lagi, wajib kita mencintai Nabi Muhammad, wajib kita menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad dan juga ajaran beliau, namun jangan sampai disejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam penegasan ayat-ayat ini. Qul innila amliku lakum darran wala rasyada. Ditegaskan lagi. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga pernah berkata kepada putri beliau,
Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti, la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku dari harta dunia yang kau inginkan, karena aku tidak bermanfaat bagimu di hari kiamat kelak. Ya, demikian pula Nabi tadi ketika perang Uhud, ya tidak bisa menolak bala. Ya, sekali lagi yang bisa menolak bala hanyalah Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengetasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika ada musibah datang berdoa, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah aghitsna. Naudzubillahi min dzalik. Ini namanya menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sekali lagi bukan Rabbul Alamin. Ya, bahkan beliau seandainya ada musibah menimpa beliau, tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ai la ahad astajiru bihi yungkiduni min adabillah. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku, yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana rasul alladhi huwa akmal khalqi la yamliku dharran wala rasyada wala yamna nafsahu minallahi syai'an in arada bisu fa ghairunal khalqi min babi aula wa ahra. Kalau Nabi Muhammad saja manusia yang paling mulia, ya, rasul yang paling utama, yang paling sempurna, tidak bisa membawakan, mendatangkan, memiliki kemadaratan, kemanfaatan, bahkan beliau tidak bisa mencegah bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka selain Nabi Muhammad lebih utama lagi, nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Sekali lagi, yang wajib disembah hanyalah Allah, Rabbul Alamin hanyalah Allah, Al-Ma'bud hanyalah Allah. Ya, Nabi Muhammad, para wali, para malaikat, jin-jin, mereka makhluk ciptaan Allah. Maka jangan sampai mereka dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah, baik dalam rububiyah, masalah penciptaan, pengaturan alam semesta, demikian pula dalam uluhiyah, peribadahan, demikian pula dalam asma wa sifat. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati, ya, selain Allah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya sekali lagi, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini menegaskan bagaimana seorang muslim muslimah bersikap yang bijak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ingat selalu dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Adapun asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhidul ittiba, yaitu tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Beribadah hanya kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mentauhidkan Nabi Muhammad dalam artian menyembah Nabi Muhammad, tidak. Sekali lagi, harus beribadah kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.